Kicaka menerobos masuk ke dalam pertemuan di mana semua orang hadir, menjambak rambut Draupadi dan memelototinya. Dalam pertemuan itu, semua orang menatap Kicaka, penuh amarah. Tiba-tiba, rasa takut yang tidak dapat dijelaskan mencengkeram Kicaka. Ia berpikir, apa ini? Mengapa semua orang menatap saya dengan sangat marah? Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, memutuskan bahwa mungkin ia harus menunda rencananya untuk tidak menghormatinya. Ia melepaskan Draupadi, diam-diam menyelinap keluar dari sana, dan pergi untuk hari itu. Pada tengah malam yang sama, para Pandawa mengadakan pertemuan dengan Draupadi di sebuah ruangan kecil. Saat itu, Draupadi sangat marah. Ia berteriak kepada mereka, "Apakah kalian ini laki-laki? Kalian seperti wanita yang menyamar sebagai pria. Istrimu sendiri diseret-seret dan dipukuli, dan kamu hanya berdiri di sana seperti batu. Apakah kalian tidak punya rasa malu, kehormatan, kemarahan, atau pengabdian?" Dia terus mencaci maki mereka. Tidak peduli apapun yang dikatakan orang untuk menenangkannya, Draupadi tidak mau mendengarkan. Akhirnya Dharmaraja meninggikan suaranya, "Draupadi, sudah cukup. Kami tahu kapan dan apa yang harus dilakukan. Sekarang tinggalkan tempat ini." Draupadi belum pernah melihat Dharmaraja semarah itu sebelumnya. Melihat kemarahannya membuatnya takut, sehingga tanpa berkata apa-apa lagi, ia meninggalkan ruangan itu sambil menangis. Melihat kemarahan Dharmaraja, saudara-saudaranya juga menundukkan kepala dalam ketakutan. Pada saat itu, Dharmaraja menghampiri Bhima, meletakkan tangannya di pundaknya, dan berkata, "Bhima, tidak perlu saya beritahukan padamu apa yang harus dilakukan besok malam, bukan?" Kemudian ia berjalan pergi. Secercah kebahagiaan terpancar dari wajah kedua bersaudara itu. "Kakak kita sendiri yang memberi kita izin, apa lagi yang harus ditunggu?" pikir mereka. Bhima segera menemui Draupadi dan mengungkapkan rencananya. Seperti yang mereka rencanakan, keesokan harinya ketika Draupadi sedang berada di taman kerajaan, Kicaka datang mencarinya lagi. Sambil menatapnya, ia berkata, "Sairandri, kamu tidak punya pilihan lain. Kamu harus menjadi pelayanku. Kemarin kamu melarikan diri, tetapi hari ini kamu tidak bisa." Menanggapi hal itu, Draupadi perlahan berkata, "Ya, itu benar. Kamu bilang kemarin aku berhasil lolos, tapi hari ini aku tidak bisa, kan?" Kicaka, yang tidak begitu mendengarnya, mengeratkan genggamannya pada tangan Draupadi. "Apa yang kau katakan? Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas." Draupadi dengan cepat menjawab, "Inilah yang tidak saya sukai. Wanita mana yang akan menyukai perilaku kasar seperti itu?" Seketika itu juga, Kicaka tertawa dan berkata, "Ya, Sairandri, ini salah saya. Saya tidak akan bersikap kasar lagi. Aku akan bersikap persis seperti yang kamu inginkan. Tetapi kamu akan datang ke kediaman saya malam ini, bukan?" Draupadi menjawab, "Tidak, malam ini adalah malam bulan purnama. Di bawah sinar bulan, semuanya terlihat begitu indah. Ada sebuah aula besar di sebelah taman ini. Tidak ada yang pernah pergi ke sana. Mari kita bertemu di sana." Kegembiraan Kicaka tidak mengenal batas. "Yeay, aku menang!" teriaknya. Lalu menambahkan, "Jadi, malam ini kamu akan membawaku ke surga, kan?" Draupadi tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu apakah kamu akan pergi ke surga atau neraka, tapi yang pasti kamu tidak akan tinggal di dunia ini, lalu pergi." Saat yang tepat telah tiba untuk mengakhiri Kicaka yang dengan putus asa berencana untuk melanggar Draupadi. Malam pun tiba. Kicaka berangkat menuju pavilion yang disebutkan Draupadi. Di luar, badai petir yang dahsyat mengamuk, petir menyambar-nyambar di tengah hujan lebat. Dalam keadaan basah kuyup karena hujan, Kicaka akhirnya sampai di pavilion. Di dalam, gelap gulita. "Di mana Draupadi?" gumamnya sambil meraba-raba dalam kegelapan. Kemudian, dengan cahaya kilatan petir yang tiba-tiba, ia melihat Draupadi berdiri di tengah-tengah pavilion, terbungkus kain sari. Mendekatinya dari belakang, Kicaka berkata, "Hei, Sairandri, kau lihat itu? Kamu datang ke sini atas kemauanmu sendiri untuk memuaskan hasratku. Tidak ada wanita yang pernah saya inginkan yang tidak saya inginkan. Jika saja kamu masuk akal dari awal, kamu tidak akan menderita memar dari pukulan saya. Tapi yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Ayo sekarang, bawa aku ke dunia lain dengan sentuhan tubuhmu, seperti yang kau janjikan. Mengapa menyembunyikan wajahmu lebih lama lagi? Berbaliklah." Dia mengulurkan tangan untuk meletakkan tangannya di bahu Draupadi. Saat itu juga, sebuah petir besar menyambar di kejauhan, menerangi pavilion. Dalam kilatan cahaya itu, Kicaka dapat melihat sesosok tubuh besar di depan bahu Draupadi, memelototinya dengan mata yang menyala-nyala. Itu adalah Bhima. Wajahnya berkobar-kobar karena marah. Terkejut, Kicaka tersandung mundur 2 langkah. "Siapa itu? Siapa itu? Draupadi, siapa lagi yang ada di pavilion ini bersamamu?"
Bicaralah, Draupadi, teriaknya. Teman-teman, percayakah Anda bahwa hanya dengan membaca satu cerita yang paling menarik saja dapat membuat seseorang lupa akan seluruh kehidupannya? Jika Anda membacakan satu cerita tersebut kepada anak-anak Anda, mereka akan mempelajari semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup percaya. Tidak peduli masalah apapun yang Anda alami atau yang mungkin akan Anda hadapi di masa depan, jika Anda membaca satu cerita saja, Anda akan menemukan solusinya percaya? Yeay, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih spektakuler daripada filem superhero manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata yang lengkap, yang ditulis dalam kata-kata Vikramaditya, tersedia dalam 2 jilid baik dalam bentuk cetak maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah menyediakan tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Segera pesan sekarang juga, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Dengan segera, Draupadi berteriak, "Ajalmu telah tiba, Kicaka." Kemudian, dengan kilatan petir yang lain, Kicaka melihat Bhima tiba-tiba berdiri hanya setengah langkah dari dirinya. Bhima mengayunkan sebuah pukulan di bawah rahang Kicaka. Dampaknya sangat kuat, sehingga Kicaka terlempar ke atas, menembus atap pavilion dan mendarat di luar. Detik berikutnya, Bhima melompat ke pinggang Kicaka, menghantam tubuhnya hingga setiap tulangnya hancur menjadi debu, membuatnya tak lebih dari seonggok daging. Sudah lama sekali Bhima tidak membunuh seorang musuh, karena musuh ini telah mengancam istrinya. Ia melepaskan semua kemarahannya yang terpendam pada Kicaka dan menghancurkannya. Berita menyebar ke seluruh kerajaan bahwa seseorang telah membunuh Kicaka. Akhirnya, berita tersebut sampai ke Hastinapura. Seorang mata-mata mendekati Duryodhana dan melaporkan, "Tuanku, Kicaka mencoba untuk mencabuli seorang wanita bernama Sairandri di kerajaan Virata. Tetapi suami-suami Gandharvanya muncul dan membunuhnya. Dia dibantai dengan sangat kejam, hingga tidak ada satupun tulang yang tersisa. Dia dihajar hingga menjadi debu." Seketika itu juga, Duryodhana berkata, "Hanya Bhima yang akan membunuh seperti itu. Saya tahu pasti ini adalah perbuatan Bhima. Dialah yang bertarung seperti ini. Paman Shakuni, para Pandawa telah ditemukan. Mereka pasti bersembunyi di kerajaan Virata. Mari kita pergi." Kemudian Shakuni berbicara, "Duryodhana, kita harus pergi sesuai dengan rencana. Jika mereka mengetahui kedatangan kita, para Pandawa akan lolos. Saya punya strategi. Kita lakukan dengan cara ini. Dengan begitu, para Pandawa sendiri yang akan mendatangi kita. Lalu kita bisa menangkap mereka. Karena mereka sudah ketahuan selama setahun menyamar, kita bisa mengirim mereka kembali ke hutan selama 12 tahun lagi." Dia menguraikan rencananya secara rinci. Sebagai bagian dari skema ini, Shakuni memanggil Raja Susharma dari kerajaan tetangga, Vigrata. "Susharma, jika Anda membantu kami akan memberikan kerajaan Virata sebagai hadiah. Yang harus Anda lakukan adalah merampok ratusan sapi milik kerajaan Virata. Curi sapi-sapi itu bersama pasukanmu dan bawa mereka kembali ke wilayahmu. Kemudian, seluruh pasukan Raja Virata akan mengejar Anda untuk mengambilnya. Pada saat itu, kami akan menyelinap masuk ke dalam kerajaan, menjambak rambut Draupadi, menyeretnya, dan membawanya ke negeri kami. Semua berjalan sesuai dengan yang mereka rencanakan. Susharma mencuri semua ternak dan menggiring mereka menuju kerajaannya. Segera Raja Virata dan semua tentaranya pergi berperang melawan Vigrata untuk merebut kembali ternak mereka. Mengambil kesempatan itu, Duryodhana bersiap-siap untuk berperang melawan kerajaan Virata dengan setengah Akshauhini sekitar 50.000 tentara. 1 mil jauhnya dari ibu kota Virata, berita sampai ke telinga sang ratu di dalam benteng bahwa beberapa tentara dari kerajaan terdekat berbaris untuk menyerang mereka. Sang ratu mengeluh, "Oh tidak, dan pada saat yang paling buruk, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menghentikan mereka." Tiba-tiba, ia mendengar sebuah suara, "Aku tidak akan membiarkan mereka maju selangkah pun, ratuku, aku akan mengejar mereka kembali." Suara itu tak lain adalah Pangeran Uttara Kumara, putra Raja Virata yang berusia 17 tahun. Darah mudanya penuh dengan rasa percaya diri yang berlebihan. "Jangan khawatir, saya akan melindungi kerajaan kita," katanya dengan penuh semangat. "Di mana kusir keretaku?" teriaknya. Tetapi semua orang telah pergi untuk mengambil sapi-sapi yang dicuri di Vigrata. Pada saat itu, Arjuna yang menyamar sebagai Brihanala berkata, "Aku akan menjadi kusir keretamu." Uttara Kumara membalas, Seorang Kasim sebagai kusir kereta saya?
saya tidak akan mengizinkannya. Teman-teman, di episode berikutnya, konten akan berada di level yang baru. Jangan sampai ketinggalan. Mari kita bertemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama. Sementara itu, pesanlah buku Mahabharata saya sekarang juga. Tautan tersedia di bawah video ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran saya, silakan berlangganan sekarang juga. Sampai jumpa, jaga diri kalian. Sampai jumpa.